Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, kita baru menyelesaikan tentang fadilah seorang istri atau janda yang ditinggal mati oleh suaminya, dan kita sudah menyelesaikannya di pertemuan yang lalu. Dan mulai malam ini kita akan pindah membahas judul yang baru, yaitu masih di dalam ruang lingkup tentang menerima ketetapan takdir Allah. Jadi kita dari awal ini membahas berdasarkan bab masing-masing, dan sudah berapa judul, mulai dari fadilah diberi sakit oleh Allah, fadilah diberi kematian, kemudian fadilah diberi umur yang panjang, lalu fadilah orang tua yang ditinggal mati oleh anak-anaknya di waktu kecil, dan terakhir fadilah istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ini dalam ruang lingkup menerima ketetapan Allah, dan ini masih di dalam ruang lingkup yang sama. Malam ini kita akan membahas tentang fadilah ditakdirkan menjadi fakir atau miskin. Jadi kita akan membahas tentang kenapa Allah menetapkan melalui takdirnya di antara sebahagian kita ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kita bicarakan adalah tentang bagaimana keutamaan menjadi orang miskin, dan ini dengan satu tujuan, agar kita tetap tabah, sabar, dan bahkan kalau bisa miskin yang mensyukuri keadaannya sebagai orang miskin. Dan inilah yang perlu dibangun di dalam hati, karena ketika kita tidak mengetahui suatu hakikat yang telah dikabarkan oleh Allah, kebiasaannya kita akan berprasangka buruk terhadap Allah. Ketika kita melihat tetangga kita kaya, sedangkan kita berusaha untuk kaya tapi tak kaya-kaya, kita tetap dalam keadaan miskin, lalu kita mulai mencaci, mencerca pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjut kepada keutamaannya atau fadilah menjadi orang miskin atau fakir, kita perlu faham dulu tentang kalimat fakir dan miskin itu apa, dan bagaimana standar orang yang disebut fakir atau miskin. Karena selama ini kadang-kadang menyebutkan miskin kepada seseorang yang kadang-kadang kita tak tahu ternyata di dalam kacamata agama dia tidak disebut miskin. Ada yang kita kira kaya, kita lihat rumahnya besar dan dia punya
mungkin motor, atau kerjanya sebagai PNS. Lalu kita mengatakan bahawa dia kaya. Nah, ini oleh karena itulah pahami dulu apa itu fakir, apa itu miskin. Dalam bahasa Indonesia sering sekali kalimat fakir miskin ini digabungkan. Jadi kita lebih menyebut kepada fakir miskin. Padahal dalam pandangan fikih, fakir dan miskin dua orang yang berbeda, walaupun bisa tertimpa pada orang yang sama. Tapi fakir dan miskin adalah dua istilah yang berbeda, dan dia punya derajat atau level masing-masing. Kita lihat dulu fakir. Fakir itu berasal dari kata, ini saya kutip dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Fakir itu berasal dari kata al-faqru, artinya hampa, kosong. Dan ada ulama yang menyandarkan kepada kalimat faqru yang bermakna tulang punggung. Jadi ini nanti akan mengibaratkan kenapa Allah memakai kalimat fakir, karena kehidupannya yang hampa, kosong. Dan bahkan ada sebagian ulama mengatakan fakir orang yang patah tulang punggungnya, jadi sudah tak mampu berbuat apa-apa. Ini dari segi bahasa. Kemudian dari segi terminologi atau istilah, fakir itu ma la yamliku syai'an wa kasban la yaqa' mawqi'an min kifayatihi, yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, sehingga benar-benar tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi dia berada pada level untuk bisa hidup bukan nyaman, tapi untuk bisa hidup layak pun dia tidak dapat. Itu fakir. Nah, untuk bisa membandingkan dengan miskin, maka pengertian miskin diambil dari kalimat sakana yaskun, artinya diddul harakah, yaitu tidak bergerak. Diddun itu lawan daripada bergerak. Jadi kalau harakah bergerak, sakan atau sukun artinya tenang, diam. Itu dari sisi bahasa. Jadi ini juga nanti mengibaratkan tentang gaya hidup orang miskin. Dia bisa lebih tenang hidupnya daripada fakir. Tetapi bukan tenang yang menyebabkan kebahagiaan seperti orang-orang kaya. Oleh karena itu para ulama ketika menyebutkan apa itu miskin, mereka menyebutkan man qadara ala malin aw kasbin yaqa' mawqi'an min kifayatihi wa la yakfi. Jadi miskin itu adalah orang-orang yang memiliki harta, memiliki pekerjaan, namun hasil dari harta dan dari hasil harta dan kerjanya tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, itu miskin. Tadi waktu dibahas masalah fakir, tidak ada harta, tidak ada pekerjaan. Miskin ada harta, ada pekerjaan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Jadi kalau kita ibaratkan dalam kitab fiqh Islami wa adillatuh, juga dalam fiqh al-muyassar disebutkan bahawa orang miskin itu mereka tak bisa menutupi kebutuhan pokok dirinya. Orang fakir, orang fakir maksudnya tidak bisa menutupi kebutuhan pokoknya, baik sandang, papan, pangan, itu betul-betul dia tak mampu. Bahkan seandainya dia punya kehidupan yang kebutuhannya 100, dia hanya mampu mencukupi 30. Jadi ibaratnya dianalogikan kalau bilangan, kalau kebutuhan yang layak hidup 100,
tapi si fakir hanya mampu 30. Begitu kehidupan fakir. Sedangkan miskin, dia lebih tinggi derajat sedikit dibandingkan dengan fakir. Jadi miskin ini mereka kalau ada kebutuhan 100, maka mereka mampu memenuhi sampai 70. Jadi kehidupan normalnya dibutuhkan 100, apakah 100% atau kita ibaratkan begitu, dia mampu memenuhinya mencapai 70 atau 70%. Nah, tapi dia tak mampu hidup sempurna. Tetap 30% dia tak sanggup untuk menghidupinya. Nah, ini disebut dengan miskin. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari beberapa keterangan di atas oleh para ulama, setelah kita mengetahui fakir dan miskin, maka fakir itu benar-benar orang yang jatuh di dalam ketidakberdayaan dari sisi manapun. Tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, bahkan tidak ada yang bisa menanggung nafkahnya. Dia punya anak, anaknya pun tak mampu menanggung nafkah ayahnya. Jadi betul-betul di bawah garis, kalau orang bilang di bawah garis kemiskinan. Berarti kalau berada di garis miskin, kalau di bawah garis kemiskinan berarti di bawah miskin. Dan itu sedikit berbeda dengan miskin. Nah, jadi miskin ini yang sering disalahfahami oleh orang. Bahkan ketika panitia zakat menyalurkan zakat, itu kadang-kadang pembicaraan di antara panitia atau amil zakat, mereka sebahagian mengatakan bahwa itu miskin dan itu bukan miskin. Kenapa bukan miskin? Lihat rumahnya besar dan dia akan kerja itu. Jadi menyatakan miskin tak miskin kalau ada rumah, padahal bisa jadi rumah itu peninggalan almarhum suaminya misalnya, atau peninggalan ayahnya. Memang kebetulan ayahnya kaya dan mereka tinggal di situ, dan mereka punya pekerjaan. Dia ada pekerjaan, apakah honorer ataukah karyawan tidak tetap atau macam-macam. Jadi dengan hanya mengandalkan dia ada pekerjaan dia, langsung divonis menjadi orang kaya. Berarti ini bukan miskin, sehingga tidak dapat zakat. Padahal dari pemahaman para ulama, pemberian pemahaman para ulama, miskin itu kalau tidak mencukupi kebutuhannya, dan kebutuhan itu berbeda-beda di antara setiap individu. Kalau kita kerja sebagai honorer, anggap saja guru honorer, dosen honorer, itu gaji 2,5 juta, potong BPJS 300, 2,200,000. Nah, anaknya ada 4, 2 di pesantren, yang 2 lagi masih SD. Itu pesantren saja sekarang SPP itu mencapai 1 juta rata-rata. 2 orang anak 2 juta, gaji ayahnya 2,200,000. Dia punya motor 1 atau 2 untuk mencari nafkah. Rumah sewa, walaupun lumayan bagus disewa. Nah, apakah ini miskin? Walaupun punya kerja, tapi selama dia kita hitung tak mencukupi kebutuhan hidupnya, itu miskin. Itu miskin. Dan kenderaan yang dia punyai itu kalau digunakan sebagai kebutuhan primer untuk mencari nafkah, kalau tidak ada kenderaan itu dia tidak bisa cari nafkah. Walaupun kenderaan itu bagus, tapi itu satu-satunya peninggalannya yang bisa dia cari nafkah, maka itu masih kategori miskin, selama hasil pekerjaan dari kenderaan itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Ada orang gaji 5 juta, anaknya ada 5 orang, 5 dari istri pertama, 5 dari istri kedua, nasib 5 juta. Mana ada cukup 5 juta?
tak cukup. Maka apakah dia miskin? Miskin. Para ulama menjelaskan itu miskin. Walaupun orang mengatakan hana gaji 5 juta hajian, pandai kasihin, lihat dulu kehidupan orang. Allah telah menakdirkan rezeki diberi, kadang-kadang tak mencukupi. Nah, tak mencukupi ini dalam tanda kutip kebutuhan primer, bukan tak mencukupi karena nafsu. Karena kalau nafsu yang bicara, semuanya tak cukup. Jadi panitia zakat itu jangan salah-salah mengambil penilaian seakan-akan kalau sudah ada rumah, ada kerja, lalu tidak diberi zakat, padahal dia orang yang dianggap miskin. Kalau si miskin dapat zakat, fakir lebih utama untuk mendapatkan zakat. Jadi miskin itu ada fasilitas tapi tidak cukup. Makanya ketika Nabi Khidir membawa Nabi Musa, salah satu cerita yang Allah angkat adalah itu dalam Al-Kahfi ayat 79, Allah mengatakan ammas safinatu fakanat limasakin. Ada safinah, kata Allah waktu cerita Nabi Khidir berjalan dengan Nabi Musa. Jadi salah satu yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah ketika berjumpa dengan satu safinah, yaitu kapal laut, lalu kemudian fakanat limasakin ya'maluna fil bahr, itu kapal itu milik orang miskin yang kerja di laut. Lalu kemudian dibocorkan oleh oleh Nabi Khidir, dibocorkan. Nabi Musa protes, Nabi Khidir kemudian mengatakan di ujung cerita itu di depannya ada perompak yang mencari kapal-kapal bagus. Kalau tidak dibocorkan, maka mereka akan mengambil seluruh kapal. Maka dibocorkan agar perompak di laut tidak berminat untuk mengambilnya. Yang mau kita jadikan sebagai referensi kita, ternyata waktu Allah menyebutkan tentang miskin, punya kapal, amma safinatu kanat limasakin, itu kapal punya fakir miskin untuk cari nafkah. Jadi kita sudah salah kalau mengira dia miskin. Enggak, dia ada kapal laut. Lihat dulu penghasilan. Kapal laut memang ada, tapi penghasilannya cukup enggak? Jadi inilah yang disebut miskin. Kalau begitu cukup banyak di area kita dengan gaji pas-pasan, dengan tanggungan keluarga, itu masuk kategori miskin. Masuk kategori miskin. Jadi jangan lihat dari bajunya, ini baju peninggalan dari orang tua, baju pemberian hadiah orang, baju yang mungkin waktu dulu kita pernah punya uang, sekarang sudah di PHK, lalu kita kerja serabutan, dan tidak mencukupi. Sebulan itu tidak cukup. Betul-betul ketika anak telepon, ayah, ini di pesantren ada acara apa, studi tour atau ada acara ekstrakurikuler, jadi perlu tambahan uang sekitar 300.000. 300.000 pun membuat dia bingung. Kemana lagi dia harus berhutang? Hutang yang lalu belum dia selesaikan, gaji baru keluar di awal bulan, itu pun begitu keluar langsung store SPP, tidak cukup. Kalau model 2.200.000, kalau store SPP 2 orang anak 22 juta, 200 untuk rokok atau untuk isteri? Kalau untuk rokok mati isteri, kalau untuk isteri mati rokok. Kita harus kasih untuk uang belanja makan di rumah, mana ada cukup. Nah, jadi inilah yang disebut dengan miskin. Dan banyak Pak pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Instansi tertentu dengan gaji 2,5 juta, 3 juta. Kalau sekarang model gaya hidup sekarang, masih banyak kategori orang miskin di antara kita. Ada kalanya orang andalannya becak, tapi selain becak, dia punya kebun sawit, dia punya kebun anggur, dia punya tambak, dia punya ini, punya. Becak itu sebagai apa, pelampiasan supaya behanam hoja, supaya tidak tahu mau pergi kemana, akhirnya dia dayung becak, padahal banyak penghasilannya. Orang mulai panitia zakat mengatakan tu miskin tu, goeng becak, cuma dia dayung becak tiap hari, miskin tu, kata orang. Padahal penghasilannya melebihi.
Maka oleh karena itu panitia zakat itu harus kerja sampai mengetahui profil dan penghasilan seseorang, baru layak. Ini kadang-kadang amil zakat ini sudah tidak seperti yang Nabi katakan. Nabi memerintahkan mengeluarkan SK untuk amil zakat itu kerja mulai dari mendata, mengumpulkan dari orang kaya, kemudian mendistribusikan ke orang miskin. Jadi kerjanya betul-betul harus tahu dari siapa diambil, karena ada orang kaya yang sebenarnya tidak kaya tapi diambil zakatnya. Ini sekarang orang-orang yang bekerja di beberapa perusahaan, di instansi itu dipotong zakat per bulan. Ini contoh gara-gara salah menetapkan kaya dan miskin. Itu dipotong semuanya, disamaratakan, per bulan potong, per bulan potong. Padahal di antara mereka dengan alasan zakat tentunya. Padahal di antara mereka ada yang wajib zakat, ada yang tak wajib zakat. Kalau model-model orang yang seperti kita sebutkan tadi, gaji 3 juta, 3 juta setengah, tanggungan Masya Allah luar biasa, tanggungan setahun sekali beranak, setahun sekali beranak, pokoknya tidak bisa dihentikan, Pak. Tanggungannya banyak, itu sudah takdir Allah, dan Nabi suka kepada orang yang punya banyak anak. Ini contoh yang diberi, lalu dipotong, dijadikan alasan zakat. Padahal kalau kita hitung bahkan tak masuk ke dalam orang yang wajib zakat, tak masuk kategori muzaki. Nanti ketika sudah dipotong, ketika dikomplain, kemudian dikasih tahu bahwa saya belum wajib zakat karena saya kebutuhan besar. Maka panitia pun kadang-kadang mengatakan, udah niatkan aja sedekah, tiap-tiap bulan niatkan aja sedekah, niatkan aja sedekah. Begitu kadang-kadang yang terjadi. Yang kaya, yang tidak kaya dijadikan muzaki, yang bukan miskin dijadikan mustahik. Maka kacaulah kehidupan. Jadi ini dulu yang patut kita pahami. Jadi dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi indikasi bahwa miskin bukan bermakna tidak punya apa-apa, tapi tidak cukup kebutuhan primernya. Baik. Kemudian pemahaman kedua yang harus kita bangun di hati bahwa menjadi kaya bukan kita yang mengusahakan, tapi Allah yang menakdirkan. Begitu pula menjadi miskin, bukan kita yang putus asa, bukan kita yang sudah malas berusaha, tetapi itu semua bahagian daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu yang kaya jangan merasa sombong seakan-akan dia yang berusaha, dan itu kalimat yang dikeluarkan dari mulut Qarun. Qarun mengatakan, ini semua kekayaanku sekarang adalah ilmu, karena pengetahuanku, karena ilmuku. Maksudnya dia ingin mengatakan bahwa dia pintar mencari semua bahagian untuk mendapatkan kekayaan, sehingga Allah tenggelamkan. Yang miskin pun jangan merasa bahwa dia miskin karena kebencian Allah kepadanya, dan jangan merasa bahwa kemiskinan yang dia terima adalah karena kemalasannya. Banyak orang Pak yang malas kaya, banyak yang tak sekolah kemudian kaya, lulusan SD tapi kaya, subhanallah. Ada yang capek berusaha Pak, sekolah terus sekolah, ujung-ujungnya miskin. Ada yang sudah berusaha untuk menjadi PNS, berulang kali ikut tes, tetap tak lulus, padahal pintar. Ada yang tak ikut PNS, lulus dengan sendirinya. Tak pernah ikut, lulus dia gitu, lulus saja. Asal ada paman di MK, lulus semuanya. Begitu mudahnya kehidupan didapatkan. Siapa yang merancang semua itu? Allah. Kebaikan di belakangnya itu menjadi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, jangan merasa seakan-akan kita ini yang menentukan nasib kita. Tidak sama sekali. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 30, innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rezeki di antara kalian bagi siapa yang diinginkan, wa yaqdir, dan ada yang disempitkan. Nah, ini Allah
ingin mengatakan akulah, kata Allah, yang membuat sebahagian kalian lapang rezekinya, kaya, dan akulah yang telah menjadikan kalian ada yang miskin. Lalu kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 27 Allah mengatakan, walau basatallahu rizqa, seandainya Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki semua li'ibadihi, kepada semua hamba, seandainya semuanya diluaskan rezeki, semua kaya, apa yang terjadi? La baghaw fil ardi, maka sungguh mereka akan berbuat perbuatan yang melampaui batas di atas permukaan bumi. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha, tapi Allah juga telah menurunkan takdirnya diukur sesuai dengan keinginan Allah. Jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau Allah telah menetapkan hati seorang hamba di dalam dirinya ada kemungkinan masuk surga dengan kekayaan, maka Allah berikan kaya. Liman yasha, siapa yang ingin Allah inginkan. Kalau Allah melihat bahawa orang ini lebih mudah masuk surga melalui jalan kemiskinannya, maka Allah takdirkan dia miskin. Jadi Allah yang mengatur. Makanya Allah mengatakan kalau semuanya diberikan kaya, maka akan muncullah sifat-sifat yang sombong. Itu akibat tidak memahami keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya hari ini orang-orang yang diberikan kaya dan miskin itu tidak tahu apa tujuan Allah dan tidak tahu apa keutamaan yang Allah beri di atas harta yang diberikan. Jadi dalam kisah para nabi pun ada yang ditakdirkan kaya, ada yang ditakdirkan miskin. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu hidup sebagai para raja, nabi sekaligus raja. Bahkan Sulaiman itu tak akan tertandingi kerajaannya. Sulaiman alaihi salam berdoa kepada Allah, berilah aku kerajaan yang tidak ada sebelumku seperti itu, dan tak akan pernah ada yang setelahku seperti kerajaanku. Kan tak ada kerajaan satu pun di dunia yang bisa melebihi kerajaan Sulaiman, tidak ada. Cuma seorang nabi diberikan kekayaan, dia tahu apa maksud di balik kekayaan itu. Makanya Nabi Sulaiman tak pernah mengatakan itu bahagian daripada usahanya. Selalu kalimat yang keluar adalah hadza min fadli rabbi. Itu kalimat Nabi Sulaiman. Semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah kudanya melalaikan dia dari salat asar. Dalam tafsir sebutkan ketika Nabi Sulaiman memandikan kuda-kudanya, mengurusinya sampai tertinggal satu waktu salat, dan dia tak sadar karena lalai, tak sadar, bukan karena melalaikan dengan sengaja. Kejadian itu telah membuat dia mengambil keputusan bahawa makhluk Allah yang disiapkan untuknya sebagai kenderaannya telah melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Apa yang dilakukan bapak-bapak? Disembelihnya kuda-kuda tunggangannya, disembelihnya, padahal itu kuda-kuda terbaik, hanya karena khawatir dan takutnya kepada kemurkaan Allah. Karena beliau telah menyembelih kudanya dengan ketakwaan dan ketaatan, maka kemudian Allah mengganti dengan yang lebih baik. Apa dia? Diganti dengan angin. Semenjak itulah Nabi Sulaiman naik angin. Kalau kita kan bukan naik angin, Pak. Kita keluar angin, buang angin. Ada angin duduk di dalam badan kita, angin duduk namanya. Nabi Sulaiman naik angin, jadi kemana-mana itu angin membawanya. Kenapa? Dia sembelih kudanya karena takut kepada Allah. Maka bapak kalau mau keluar angin itu, sembelih kuda, sedekahkan. Mungkin Pak. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kaya tapi tahu diri. Ketika Nabi Muhammad diturunkan malaikat didampingi oleh Jibril, dalam hadis diturunkan malaikat didampingi Jibril, malaikat itu diutus Allah kepada Nabi khusus untuk bertanya
Muhammad, apakah engkau ingin menjadi seorang nabi sekaligus raja, atau ingin menjadi seorang nabi sekaligus hamba? Jadi Allah tawarkan ke Nabi Muhammad, mau jadi nabi sekaligus raja seperti Sulaiman. Seandainya Nabi Muhammad menjawab permintaan pertama ini, seandainya beliau menjawab, ya aku ingin ini, sungguh Allah akan beri. Ya. Apakah engkau ingin menjadi nabi sekaligus hamba, ya, seperti seorang hamba yang tak punya apa-apa? Dalam hadis sebutkan Nabi Muhammad melirik ke arah Jibril karena beliau pun tak tahu di mana hakikat yang sebaiknya. Jibril memberi kode dan ternyata pilihannya jatuh kepada nabi sekaligus hamba. Maka jadilah nabi kita nabi yang rumahnya dari tanah liat, yang ketika beliau pulang dari salat pagi, ya, dari habis salat subuh, berdiam di masjid, pulang ke rumahnya, ditanya kepada Aisyah, ada apa wahai Aisyah? Aisyah menjawab, tak ada apa-apa wahai Nabi, kalau begitu aku puasa saja. Tak ada apa-apa, Pak, pulang ke rumah, ya, puasa saja. Begitulah Nabi kita yang ketika meninggal tak ada peninggalan harta warisan apapun, dan itu adalah pilihan beliau karena beliau ingin memberi contoh kepada umat bahawa Nabi kita miskin dalam tanda kutip bukan tak mampu, beliau kaya. Ya, kalau beliau ingin meminta gunung jadi emas, Allah bisa buat. Dan bahkan beliau di saat-saat tertentu dengan izin Allah mampu mengumpulkan harta yang begitu banyak untuk kemuliaan. Apakah kemuliaan sebagai calon isteri? Itu kan makanya waktu melamar Khadijah, dalam beberapa pandangan menyebutkan maharnya mencapai 1 M. Kita berapa mahar hari ini kita? 15 manyam, kalau 4 juta hari ini, 15 manyam 70-60 jutaan. Tapi Nabi Muhammad memberikan 100 ekor unta atau 200, lupa saya kalimat ininya, bilangan intinya. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, miskin kaya adalah ketetapan Allah, dan Allah punya maksud di belakang kemiskinan dan kekayaan tersebut. Maka orang miskin itu selayaknya dia tahu apa yang ingin Allah targetkan, apa yang Allah ingin berikan untuknya di balik kemiskinannya. Dan inilah yang akan kita jadikan satu persatu keutamaan daripada orang-orang miskin. Ya, kalau orang kaya, keutamaannya nanti pada saat dia mulai mensyukuri nikmatnya, ya, dia mulai bersedekah, dia mulai memberi. Tapi orang miskin itu lebih banyak harus paham tentang ketabahan dan kesabaran di balik kemiskinannya. Ya. Baik, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Ustaz. Ini sepertinya tak mungkin lagi Bapak kita habiskan. Waktu tinggal 1 menit Pak, ya. Berarti ini tak mungkin kita lanjutkan. Fadilah yang pertama kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi untuk malam ini kita sudah mengetahui insya-Allah melalui ilmu yang dijabarkan melalui Al-Quran, hadis dan perkataan para ulama bahawa fakir, miskin adalah bahagian daripada ketetapan Allah yang harus kita syukuri setelah kita mengetahui hakikat di balik keutamaannya insya-Allah. Baik, demikian untuk malam ini kita cukupkan. Insya-Allah kita sambung kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.